Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah cerita dari anime berjudul Sounan Desuka. Anime ini menceritakan 4 orang gadis SMA bernama Shion, Asuka, Amatani, dan Onishima yang beruntung masih selamat dari insiden kecelakaan pesawat. Tapi, mereka harus terdampar di sebuah pulau entah berantah sampai menunggu bantuan datang. Dan cerita sendiri akan berfokus pada keseruan mereka dalam bertahan hidup. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat Onishima yang sedang mengigau sambil diperhatikan oleh para gadis lain, di mana ia teringat akan latihannya dulu bersama sang ayah yang selalu mengajarkan ilmu bela diri serta survival dalam segala medan. Oleh karena itu, ketika Asuka yang haus hendak minum air laut, ia pun langsung menjelaskan kalau air laut dapat membuat rasa haus semakin parah yang berujung mengakibatkan dehidrasi lalu meninggal. Di waktu bersamaan, muncul sekawanan ikan Indosiar dan Onishima pun langsung mengambil tongkat lalu berhasil mendapatkan seekor ikan. Lantas, demi menghindari dehidrasi, ia pun berinisiatif membungkus ikan tersebut dengan pakaian lalu menggilingnya dengan tujuan agar cairannya bisa diminum. Beruntungnya, setiap gadis di sana memiliki keunggulan tersendiri dalam beberapa bidang. Contohnya Onishima yang punya beberapa pengalaman terdampar, Asuka yang punya fisik kuat, Shion yang seorang anak bangsawan, serta Amatani yang dianugerahi otak encernya dapat langsung menentukan jarak mereka dengan menggunakan rumus Pitagoras. Akan tetapi masalah utama yakni air masih belum terselesaikan. Dan karena Shion sudah tak tahan, Onishima pun hendak memberikannya air surga supaya bisa menghilangkan dahaga. Namun pada akhirnya ia dicegah oleh para gadis lain. Singkat cerita, sampai matahari terbenam, bantuan tak kunjung datang. Dan mereka pun tak bisa melakukan apa-apa selain menangis meratapi nasib serta beristirahat di atas puing-puing pesawat. Keesokan harinya, muncul sebuah harapan di mana terlihat sebuah pulau tak jauh dari posisi mereka sekarang. Namun Onishima juga menyadari kalau seekor hiu macan sedang mengintai. Dan karena tak mau menakuti mereka, ia pun merahasiakan hal tersebut. Sembari berenang ke tepian, Asuka tanpa sengaja melihat kalau seekor hiu sedang mendekat ke arah mereka. Tapi hebatnya Onishima hanya diam santuy, lalu melempar baterai ponsel yang seketika menyetrum sang hiu hingga membuatnya langsung pergi. Dan setelah berhasil sampai ke tepian, mereka pun mulai berkeliling menyusuri pesisir pulau. Namun tiba-tiba, Amatani mendadak lemas yang merupakan gejala awal dari dehidrasi. Dan oleh sebab itu, Onishima mulai menjelaskan beberapa cara untuk mendapatkan air. Seperti dari pelepah pisang atau buah kelapa, melalui penyulingan air sampai dengan menada hujan. Namun karena faktor lingkungan serta cuaca yang tak memungkinkan, Onishima pun menggunakan cara alternatif, yakni dengan mencari air ke dalam hutan. Dan sebelum berangkat, Onishima sengaja membagikan air liurnya supaya bisa sedikit menghilangkan dahaga. Dengan ditemani Asuka, Onishima pun mulai asuk-asukan ke dalam hutan. Sedangkan Shion sendiri bertugas menjaga Amatani, yang kemudian karena bosan, ia pun mulai berkeliling, lalu tanpa sengaja menemukan sebuah benda hitam yang ternyata adalah sebutir kelapa tua. Lantas mengetahui kalau benda yang dipegangnya adalah kelapa, ia pun jadi sangat bersemangat karena dengan begitu rasa hausnya bisa teratasi. Sedangkan Onishima bersama Amatani yang semakin masuk ke dalam hutan, akhirnya menemukan setitik harapan di mana Onishima mendapati tanah basah yang merupakan jalur air hujan. Alhasil dengan cepat ia pun langsung menggalinya demi menolong Asuka yang mulai mengalami tanda-tanda dehidrasi. Oi, kuchi o akero. Chichuu no tsuchi wa kanari shimette ita nda. Suibun o toridaseru. Namun tanpa Asuka ketahui kalau air diminumnya difilter menggunakan kaos kaki Onishima. Tani terlihat mereka pun lemas karena ternyata kelapa tua tersebut sudah busuk.
Dan di tengah keputusasaan, Sion pun berpesan jika ia ingin buang air kecil, maka ia minta Amatani untuk minumnya, demi membuat gadis itu tetap hidup. Dan Amatani mendengarnya langsung terharu, lalu tanpa basa-basi menerima permintaan tersebut. Tapi di waktu bersamaan, muncul sebuah keajaiban, di mana turun hujan yang membuat masalah air sekarang bisa teratasi. Kemudian, Onishima menjelaskan 3 peraturan dasar dalam bertahan hidup. Pertama, seseorang yang tak bisa mengatur suhu tubuh akan mati dalam 3 jam. Kedua, manusia tanpa minum hanya bisa bertahan 3 hari. Serta terakhir, tanpa makanan, manusia dapat bertahan selama 3 minggu. Oleh karena itu, fokus mereka sekarang adalah mendirikan kemah agar bisa mempertahankan suhu tubuh. Namun para gadis lain nampak tak memperhatikan karena mengeluh perut mereka yang lapar. Lantas karena tak tega melihat mereka kelaparan, Onishima pun mulai berburu di sekitar dan mendapat beberapa makanan seperti jangkrik, rumput laut, toples berisi sesuatu, serta bulu babi. Dan mereka melakukan sulit demi bisa mendapat makanan yang agak normal. Untuk Sion sendiri mendapat bulu babi, Amatani mendapat rumput laut, serta Asuka mendapat toples yang ternyata berisi selai blueberry. Tapi karena selainya sendiri sudah basi, akhirnya tak ada pilihan lain selain memakan jangkrik. Terlihat Onishima mulai mempraktekkan cara makannya, bahkan menjelaskan kalau rasanya hampir mirip seperti udang. Tapi tetap saja Asuka tak mampu memakannya. Dan begitulah cara mereka bertahan hidup di hari kedua. Mereka sudah mulai terbentuk, dan Onishima sendiri berniat kembali ke hutan untuk mencari beberapa ranting. Sontak melihat kesempatan itu, Asuka pun berniat ikut, siapa tahu bisa mendapat makanan untuk mengganjal perutnya. Dan benar saja, ia mendapati daun talas atau daun keladi yang setelah dicabut muncul umbinya. Namun, Onishima sendiri terlihat ragu dengan tanaman tersebut, lalu menyarankan untuk melakukan uji coba terlebih dahulu. Dijelaskan cara mengetes racun menurut ajaran ayahnya adalah dengan membelah tanaman tersebut lalu mengolesnya pada anggota tubuh untuk melihat reaksi yang akan muncul. さて、どこで試したものか。じゃあ、お尻とかほれほれほれ優しくして。 Dan benar saja, langsung muncul tanda-tanda tanaman beracun. Lantas, di tengah rasa lapar yang terus menghantui, hingga seekor jangkrik di tangan Asuka. Di titik ini, ia pun langsung dilema antara memilih makan serangga tersebut atau menahan rasa laparnya. Tapi tetap saja, ia tak sanggup. もったいない。逃げられるところだったぞ。 Namun pada akhirnya, ia pun beranikan diri memakan serangga itu, serta baru menyadari kalau rasanya cukup enak. やっぱりこいつはこの島の主だ。そうなんですか。 Kemudian untuk makan siang, Onishima bersama Amatani akan mencoba peruntungan dengan berburu di pinggir karang. Dan mereka pun berhasil mendapat siput serta beberapa ekor kelomang. Lalu untuk memasaknya, Onishima yang dibekali ilmu survival menggunakan pantulan sinar matahari dari sebuah botol plastik serta dibantu dengan sedikit hembusan angin. Tak perlu waktu lama, ia berhasil menyalakan api. Bahkan ia juga mengajari mereka cara memakan siput. Dan untuk pertama kali setelah sekian lama, akhirnya mereka pun bisa sedikit merasakan daging. 大丈夫だ。まだデザートにヤドカリがある。Sembari memakan kelomang-kelomang itu, Onishima mulai menjelaskan rencana selanjutnya, di mana ia berniat berburu hewan. Karena tempoh hari ketika berjalan di tepi pantai, tanpa sengaja, ia melihat jejak kaki berbentuk kupu-kupu yang rupanya adalah tupai. Lantas, ia pun berniat menangkapnya menggunakan teknik perangkap yang dulu diajari oleh ayahnya, seperti perangkap jerat, perangkap tombak, perangkap tindihan, serta perangkap lubang. Kemudian mereka pun memeriksa sisa puing-puing demi mencari benang agar bisa membuat perangkap tombak. Tapi tanpa sengaja, Asuka malah mendapati seekor kodok yang sontak Onishima pun langsung menyuruh untuk menangkapnya. Ibu-ibuがちょっと口からやめろ。 Dan beruntung, Asuka berhasil menangkap kodok itu menggunakan roknya. Tapi ketika Onishima menjelaskan bagaimana cara untuk mengolah kodok tersebut, seketika Asuka pun jadi terbayang hingga malah tak tega. Lalu mereka juga berhenti di aliran air untuk mengambil sedikit persediaan minum. Dan di sana pula Onishima melihat sebuah lubang yang setelah diperiksa ternyata adalah sarang kelinci. 一旦戻るか。捕らえる獲物はリスからウサギに変更だな。ウサギを取るんですか？ Awalnya, mendengar kalau mereka akan berburu kelinci, Amatani jadi sedikit tak tega.
Tapi demi bertahan hidup, ia pun berusaha menguatkan diri. Sekembalinya ke kemah, kita akan mengetahui kalau Asuka sudah melepaskan kodok tadi dengan berpura-pura kalau kodoknya lepas. Dan sandiwara itu sebenarnya disadari oleh Amatani. 普通貴族だろう。鈍いぞアスカ。誉さん鈍い。 Kemudian Onishima menjelaskan kalau kelinci yang akan mereka buru biasanya memiliki beberapa lubang lain. Oleh karena itu, mereka akan memasang jerat pada masing-masing lubang. Untuk membuat perangkap jerat sendiri, pertama harus mengikat tali pada cabang yang lentur, lalu mengaitkan pemicu, serta membuat lingkaran dari tali. Dan jadilah perangkap pertama mereka. Memasang perangkap pada lubang lain, mereka pun berpencar, di mana Amatani bersama Asuka berhasil menemukan sebuah lubang. Tapi karena di sekitar tak ada cabang yang lentur, Amatani dengan otak encengnya sedikit berinovasi menggunakan bantuan dari balok kayu. Dan benar saja, terciptalah jerat yang cukup kuat sampai mampu menjerat Asuka sendiri. 使えるな。見事なかかりっぷりです。そう？さすがだな、アスカ。 Keesokan paginya, mereka pun kembali untuk mengecek apakah ada target terkena perangkap. Namun semangat Asuka langsung down ketika membayangkan kalau ia harus membunuh kelinci dengan tangannya sendiri. いや、トゲが当たっただけだ。 Dan sayang sekali, perangkap mereka belum membuahkan hasil. Tapi di waktu bersamaan, tiba-tiba muncul asap sinyal yang menjadi pertanda bantuan. Sontak dengan cepat mereka pun langsung kembali ke kemah, lalu mendapati kalau Shion yang sangat ingin pulang, berhalusinasi melihat ada kapal yang lewat. Dan suasana pun langsung berubah sedih, karena para gadis lain jadi ikut kepikiran. Lantas, demi menghibur mereka semua, terlintaslah sebuah ajaran dari sang ayah dulu, yang menyarankan untuk mengadakan pesta barbekyuan jika sedang bersedih. Siang harinya, Onishima pun mengajak Shion ke pinggir pantai yang sedang surut, lalu menyuruhnya untuk menggali pasir. Dan tanpa diduga, muncul sebuah ikan segar tertimbun di sana, yang sontak langsung membuat semangat Shion jadi kembali. Lantas mereka pun bersama-sama memeriksa area sekitar dan berhasil mendapat cukup ikan untuk mengadakan pesta barbecue. 言われた通りだったよ。 Serta Asuka bersama Amatani melihat kalau makan malam kali ini adalah ikan bakar, seketika kembali bersemangat, yang lalu mereka pun bersama-sama menyantapnya dengan penuh sukacita. みんな、絶対に4人で帰るわよ。Tapi keesokan harinya, Asuka bersama Amatani yang masih dilanda keraguan untuk membunuh kelinci, secara tak terduga mendapati kalau ada mangsa terjerat pada perangkap mereka. Di titik ini, Amatani berusaha menguatkan diri untuk menghabisi buruannya. Dan benar saja, muncul seekor kelinci terjerat perangkap. Lantas, Amatani pun berusaha menghabisinya dengan tongkat kayu. Namun berulang kali ia memukul, tetap saja gadis itu tak sanggup. Hingga pada akhirnya, Asuka pun maju menggantikan Amatani. Sekembalinya ke tenda, Onishima serta Shion langsung terkejut melihat temannya berhasil mendapat seekor kelinci. Dan supaya dagingnya tak cepat membusuk, Onishima sengaja berendam kelinci itu demi menjaga suhu. Lalu, mereka pun lanjut membuat pisau batu untuk memotong daging. Berdasarkan ajaran sang ayah, dibutuhkan ketelitian serta kesabaran, di mana mereka harus memukul tepian batu agar membuat ujungnya jadi tajam. Dan entah bagaimana, ketika yang lain pada gagal, Shion malah berhasil membuatnya dengan sempurna. Lalu, untuk bagian pemotongan, Amatani bersedia mengajukan diri demi menebus ketidakmampuannya tadi pagi. Oke, pada bagian ini Mimin skip dulu karena adegannya bikin ngilu. Kemudian untuk memasaknya, Shion yang pernah memakan hidangan daging kelinci menyarankan untuk membuat sup serta mengukusnya. Pertama-tama untuk mengkukus, Onishima yang pernah membaca buku militer sengaja menggali lubang lalu mengisi batu panas dan ditutup lagi dengan pasir. Barulah di situ ia memasukkan daging serta kembali menutupnya dengan perapian digunakan untuk masak sup kelinci. Dan setelah beberapa saat, akhirnya hidangan mereka pun jadi. Secara tak terduga, rupanya rasa daging kelinci cukup enak yang jika dipresentasikan hampir-hampir mirip seperti daging ayam. Ditambah lagi dengan sup yang kaya akan kaldu, kesederhanaan itu membuat mereka pun sangat bahagia. 美味しかった。ごちそうさま。 Bantuan yang tak kunjung datang, mana lagi demi mempersiapkan diri menghadapi musim dingin, Onishima menyarankan untuk mencari tempat berlindung lain.
Oleh karena itu, ia minta seseorang untuk ikut bersamanya. Dan karena Onishima adalah orang yang memiliki kesempatan hidup paling tinggi, mereka semua malah mengajukan diri. Tapi pada akhirnya, Onishima memilih Amatani untuk ikut bersama. Lantas, mereka berdua pun terus berjalan di tepi pantai sampai ketika hari menjelang sore. Secara mengejutkan, mereka melihat sebuah dermaga yang menjadi pertanda kalau pernah ada manusia di sana. Namun karena hari sudah petang, mereka memutuskan untuk beristirahat. Sembari menyiapkan makan malam, Onishima pun beritahu alasan kenapa ia memilih Amatani. Adalah karena merasa kalau Amatani lebih cepat beradaptasi daripada gadis lain. Tapi di waktu bersamaan, mereka juga jadi khawatir mengingat Asuka dan Shion tak terlalu bisa diandalkan. Tanpa diduga, muncul Shion bersama Asuka dari balik batu yang rupanya diam-diam membuntuti mereka. Dan hal itu pun jadi sedikit menghilangkan kekhawatiran. Lantas, berhubung bertambahnya anggota, Onishima pun mulai membuat bivak darurat bermodalkan pengetahuan dari ayahnya. Serta dengan memanfaatkan jaring yang dijadikan sebagai hammock, mereka tidur bersama. Pagi harinya, mereka pun lanjut melakukan penjelajahan dengan masing-masing kendung jalan sebanyak 1000 langkah, lalu kembali ke titik kumpul. Untuk Amatani dan Onishima tak menemukan apa-apa, sedangkan Asuka berhasil menemukan pohon buah yuzu atau semacam jeruk dari Jepang. Tapi yang paling mengejutkan adalah penemuan Shion yang mengabarkan kalau ia menemukan sebuah rumah. Sontak dengan cepat mereka pun langsung pergi sambil membayangkan kalau mereka sudah selamat. Namun ternyata yang ditemukan Shion adalah rumah yang sudah hancur. Akan tetapi Onishima tak putus harapan, di mana ia berinisiatif masuk ke dalam untuk memeriksa apakah ada benda yang masih bisa digunakan, dan berhasil mendapat sebuah gunting rumput yang sudah rusak. Dengan gunting itu, Onishima bermaksud memodifikasinya hingga menjadi sebuah pisau. Kemudian, setelah mengambil beberapa buah yuzu, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke puncak tembing, lalu melihat adanya sebuah sinyal asap. Namun ketika dihampiri, bukannya mendapati tanda-tanda kehidupan, mereka malah melihat sebuah kubangan air panas, yang berarti tadi bukanlah asap, melainkan uap. Oke, dari sini kalian pasti sudah bisa menebak akan bagaimana kelanjutannya. Dan karena terlalu wangi, Mimin skip lagi ya. Scene berpindah ke pagi harinya, di mana Onishima memutuskan untuk kembali ke shelter. Tapi sebelum itu, ia ingin mampir ke sebuah tempat yang rupanya adalah celah tebing. Tujuan kedatangannya ke sana ialah untuk mengambil sebuah tali tambang di bawah, yang akan digunakan untuk memperbaiki shelter. Tapi sebelum lompat, untuk memastikan kedalaman air, Onishima menggunakan tali yang diikat pada sebuah ranting untuk melihat apakah rantingnya tenggelam atau mengapung. Dan setelah dipastikan tanpa ragu, Onishima langsung melompat lalu berhasil mendapatkan tali incarannya. Lantas untuk naik kembali, dengan berbekal pengetahuan dari sang ayah, Onishima sengaja menyandarkan punggungnya ke sisi tebing, sedangkan kakinya ke sisi lain. Hingga kaki serta punggung saling menahan beban satu sama lain. Di waktu bersamaan, turun hujan lebat yang lalu mereka pun bergegas kembali ke shelter. Tapi situasi di sana tak jauh berbeda, di mana atap shelter yang hanya dedaunan tak mampu menahan lebatnya hujan, dan mereka pun jadi kehujanan serta hanya bisa menunggu sampai hujan reda. Setelah hujan lebat itu, entah bagaimana banyak bambu yang jadi tersapu ke pesisir pulau, dan Onishima pun berniat memanfaatkan bambu itu untuk membuat atap shelter. Pertama-tama, karena berat jika harus diangkut satu persatu, Onishima menjadikannya sebuah rakit lalu akan ditarik oleh dirinya serta Amatani. Sedangkan Asuka bersama Shion akan duduk di atas rakit, mengendalikannya supaya tidak kandas ke tepian. Kemudian untuk memotong bambu, daripada menggunakan pisau, Onishima sengaja membakarnya karena dirasakan lebih efisien. Hingga tak perlu waktu lama, jadilah shelter level 2. Serta untuk sisa bambu juga akan digunakan untuk membuat peralatan lain. Namun bukannya membantu, Shion yang seorang gadis manja justru bersantai dan mengeluh minta manisan.
Seakan permintaan Shion dikabulkan, tak jauh dari sana, mereka pun menemukan sebuah pohon tumbang yang di dalamnya terdapat sarang lebah. Awalnya, Amatani pun mengira kalau mereka akan membakar sarang itu. Tapi rupanya Onishima mempunyai rencana lain, di mana sesuai pesan ayahnya yang mengajarkan kalau dalam bertahan hidup, tubuh tetap membutuhkan asupan gula, Onishima pun berniat mengambil madunya. Lantas, gadis strong itu mulai menjelaskan rencana, di mana mereka akan menggunakan asap untuk mengusir lebah pergi. Lalu Onishima akan masuk ke dalam dan memanen madunya. Sedangkan para gadis lain diminta untuk saling estafet mengumpulkan madu di luar. Meski awalnya sedikit takut karena melihat jumlah lebah yang banyak, tapi pada akhirnya semua bisa berjalan lancar. Serta dengan menggunakan atap bambu, mereka dapat mengalirkan madu keluar dari sarangnya. Dan begitulah cara mereka mendapatkan manisan. Keesokan harinya, melihat Onishima serta Asuka yang mulai terbiasa, Shion pun akhirnya ikut tergerak, di mana ia minta pada Onishima mengajari cara menangkap ikan. Tapi perhatian Onishima sendiri justru tertuju pada beberapa kelelawar yang terbang entah menuju kemana. Dikarenakan Shion tak bisa menyelam, Onishima pun berikannya raket serta sebuah botol agar mempermudah visibilitas untuk melihat dasar laut. Dan sembari Shion berburu, Onishima juga akan menyelam ke dasar untuk mencari ikan. Tapi tanpa ia sadari, arus terus membawa Shion sampai hanyut ke tengah laut. Dan ketika Onishima yang baru kembali dari menyelam, ia pun langsung kaget karena mendapati Shion sudah tak lagi terlihat. Sontak, Asuka bersama Amatani yang baru kembali dari mencari kayu pun langsung terkejut saat mendengar kabar buruk itu. Tapi fokus mereka sekarang bukan menyalahkan Onishima, melainkan membantunya membuat rakit agar dapat segera menyusul Shion. Sembari mengikat tali rakit, Onishima pun kembali teringat dengan pesan ayahnya yang mengajarkan untuk memprioritaskan nyawanya sendiri ketimbang orang lain. Dan untuk pertama kali, Onishima melanggar perintah ayahnya. Panik dan menangis di tempat. Tapi berkat pesan Onishima yang mengajarkan untuk menghemat cairan tubuh supaya bisa bertahan, Shion pun berusaha tenang berharap Onishima bisa segera menemukannya. Dan sembari hanyut tanpa arah tujuan, secara ajaib, ia melihat sebuah pulau dari kejauhan. Yang tanpa pikir panjang, Shion pun langsung mendayung raketnya menuju ke sana. Tapi bukannya pulau yang bisa dihuni, Shion malah sampai ke pulau yang hampir semua permukaannya dikelilingi oleh bebatuan besar. Bahkan setelah berkeliling di sana, ia hanya menemukan sebuah gua yang dari dalamnya tercium bau tidak sedap. Alhasil, ia pun hanya bisa meringkuk dengan penuh kesedihan. Kembali ke Onishima yang sedang mencari, untuk pertama kalinya, kita akan melihat Onishima mengalami situasi sulit, di mana ia jadi kebingungan apakah sudah melewati Shion. Mana lagi dirinya harus berpacu dengan waktu. Akibatnya, kembali terlintas ajaran dari sang ayah, kalau dalam situasi sulit, kita harus bisa berpikir fleksibel, dan hal itu pun memberikannya sebuah ide. Di mana Onishima langsung lompat galah menggunakan bambu, lalu berhasil melihat keberadaan sebuah pulau. Sementara itu, Shion yang mengalami dehidrasi, mulai berhalusinasi berkumpul dengan Asuka, Amatani, serta Onishima di sekolah. Baknya pahlawan, muncul Onishima yang seketika membuat Shion jadi terharu dan langsung memeluknya. Akan tetapi, Onishima sama sekali tak membawa air karena ia sendiri terburu-buru mengejar Shion. Alhasil, mereka pun harus mencari persediaan air terlebih dahulu, karena jika sampai memaksakan diri, maka mereka akan mengalami dehidrasi. Lantas, Shion membawanya ke gua yang ditemukannya pas tiba di pulau ini. Dan rupanya, gua itu adalah sarang kelelawar yang dilihat Onishima kemarin. Serta di sana pula, Onishima menemukan air hujan yang terkumpul di permukaan. Namun sayang, airnya kotor karena bercampur dengan kotoran kelelawar. Tapi karena tak punya pilihan lain, mereka pun tetap membawa air itu demi menghadapi situasi darurat. Dan benar saja, ketika sampai di tengah laut, mereka semua mulai mengalami gejala dehidrasi hingga membuat Shion hendak minum air kotor itu. Namun ia dihentikan oleh Onishima, lalu menjelaskan jika minum air itu, maka mereka akan mengalami diare sampai muntah-muntah, dan menyebabkan kondisi mereka jadi semakin buruk. Tapi Onishima juga memberikan cara aman agar bisa mengkonsumsi air itu. 実は水分は大腸でも吸収することができる。つまりこの水は肛門から飲み、胃を通らないから安全性が高い。
Tanpa ragu, Onishima bahkan menggunakan mulutnya sendiri agar bisa mengirim air itu masuk ke tubuh Shion. Dan setelah membaginya, Onishima juga meminta Shion melakukan hal serupa pada dirinya. Dan itulah tips supaya bisa bertahan dari dehidrasi. Singkat cerita, ketika sore, akhirnya mereka pun bisa kembali ke pulau dengan selamat. Dan kepulangan itu langsung disambut dengan penuh sukacita oleh Amatani serta Asuka. Bahkan mereka juga sedang menyiapkan makan malam untuk dimakan bersama. Scene akhir menampilkan mereka yang sedang bersiap untuk memburu baby hutan, tapi sebelum itu mereka harus mengoles tubuh mereka dengan baby agar bisa menyamarkan bau. Sedangkan di tempat lain, sang ayah Onishima juga sedang berusaha mencari keberadaan putrinya. Tamat. Oke minasan, cukup sekian awal cerita dari anime Sounan Desuka kali ini.